Pemirsa di rumah, berjumpa lagi bersama saya Yonus Mir dan saya Adelia Nur Fadila dalam program Kampungku. Nah, pemirsa, tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani pemirsa di rumah untuk berkeliling tempat-tempat yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Dan juga bagi pemirsa yang kampungnya ingin diekspos, langsung aja hubungin kontak di bawah ini. Betul. Nah, Adel, apa kabarnya? Baik dong, Yohan. Yon, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Pemirsa, minggu ini kita sebagai umat muslim ya masih menyambut tahun baru Islam. Nah, tentunya di hari raya besar untuk umat muslim ini kita harus melakukan hal-hal yang tentunya memiliki nilai-nilai positif. Betul banget. Salah satunya untuk masyarakat yang berada di Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, yang mana hal-hal yang dilakukan warga ini patut menjadi contoh untuk masyarakat yang ada di daerah Sumatera Selatan, karena mereka melakukan khatam Al-Quran dan juga berbagi untuk anak yatim piatu. Nah, kira-kira bagaimana ya suasananya? Langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Islam, di mana umat muslim di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, menyambutnya dengan sukacita. Seperti di Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang ini, di mana warga sekitar menyambut Tahun Baru Islam dengan menggelar berbagai kegiatan, seperti khataman Quran. Warga sekitar melakukan kegiatan khataman Quran ini di masjid setempat, di mana mereka berkumpul dan bersama-sama melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan hikmat dan khusyuk. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini dapat dijadikan momen bagi siapa saja yang membacanya untuk mendekatkan diri mereka kepada Sang Pencipta. Selain mempererat hubungan dengan Sang Pencipta, kegiatan ini juga dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama warga sekitar. Kita menyelenggarakan kegiatan Gebiar Muharram 1444 Hijriah 2022 Masehi. Yang kegiatannya isinya diantaranya khataman Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan tausiah, dan dilanjutkan juga dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim dan duafa. Harapannya sangat besar sekali, mudah-mudahan kegiatan ini semakin menyemarakkan semangat syiar Islam, khusus untuk masjid yang kita cinta ini. Nilai spiritualitas dan sosial dari kegiatan seperti ini disambut positif oleh warga sekitar. Kita selaku Ketua RT maupun dari warga menyambut dengan baik dengan acara ini. Semoga acara ini tidak terputus dan tiap tahun itu ditingkatkan kembali, dan juga dari jemaah-jemaah kegiatan-kegiatan sehingga ada jumlah kegiatan bertambah dan berkualitas dan rutin dilaksanakan terus tahun-tahun berikutnya. Jadi rutinitas. Jadi walaupun waktu
tahun yang lalu mungkin ada COVID, namun kita tetap melaksanakan kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan seperti ini, warga dapat ingat terhadap kebesaran Sang Pencipta, serta meningkatkan solidaritas dengan berbagi dengan sesama. Wow, seru sekali ya Yohan. Kita melihat masyarakat atau umat muslim ini berbagi kebaikan dalam menyambut Tahun Baru Islam bersama anak yatim dan juga menghatam Al-Quran. Iya. Nah pemirsa, selain menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat yang berada di Indonesia ini tentunya menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Betul banget ya. Nah seperti di warga Sumur Tinggi 3 Kelurahan 5 Ilir dan sudah merasakan euforia kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus awal tadi nih Yohan. Nah mau lihat seperti apa keseruannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Beginilah suasana perkampungan di lorong Sumur Tinggi, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Sejak awal bulan Agustus, warga sudah berinisiatif memasang umbul-umbul dan bendera merah putih di depan rumah masing-masing untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Keceriaan anak-anak kampung juga terlihat, tidak sabar untuk mengikuti berbagai perlombaan yang akan digelar pada momen 17 Agustus 2022. Panggung hiburan pun sudah disiapkan untuk acara puncak HUT RI ke-77 yang akan dilaksanakan pada malam tanggal 17 Agustus dengan digelarnya lomba karaoke antar RT. Bahkan sejak beberapa hari, sebagian warga melakukan latihan secara bersama untuk mengikuti perlombaan karaoke. Sebagian perlombaan untuk kaum bapak-bapak di kampung juga sudah dilaksanakan di malam hari, yakni dengan adanya lomba bermain gaple. Suasana ini tentu menjadi kesan tersendiri bagi warga Sumur Tinggi karena perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini bisa kembali diramaikan dengan perayaan setelah 2 tahun masa pandemi dengan penuh pembatasan sosial. Berbagai perlombaan untuk anak-anak akan digelar tepat pada tanggal 17 Agustus nanti dengan mengadakan perlombaan permainan-permainan tradisional seperti lomba membawa kelereng, memakan kerupuk, balap karung, tarik tambang, dan perlombaan seru lainnya.
seru sekali ya. Memang sebelum hari perayaannya memang di tanggal 17 Agustus tentunya masyarakat itu sangat excited dengan cara mendekor kampungnya biasanya. Terus juga bapak-bapak, ibu-ibu tuh mengecat bagian-bagian dari rumah, pagar di rumah dengan warna merah putih itu untuk menyambut hari kemerdekaan. Setelah melewati masa pandemi COVID, kini semarak menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, mulai terasa di wilayah perkampungan dalam kota. Warga dari berbagai usia sangat antusias menghias kampung mereka dengan aneka warna, seperti mengecat gapura dengan warna merah putih secara bergotong royong. Kemeriahan Hari Kemerdekaan sangat terasa tahun ini, yang genap berusia 77 tahun, dengan bendera dan umbul-umbul merah putih yang terpasang di setiap pojok kampung. Seperti di wilayah perkampungan Kertapati Palembang, warga bergotong royong mempercantik kampung mereka dengan menghias sepanjang jalan dengan bendera merah putih. Warga sangat senang karena pandemi telah berlalu, sehingga berbagai kegiatan masyarakat dapat dilakukan di tempat umum. Bina bola 25 17. Berbagai kegiatan akan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan berbagai macam lomba seperti bulu tangkis. Bina bola. Bina bola. Dalam rangka menyambut HUT RI ke 77 tahun, kami banyak berbagai macam acara. Yang pertama yaitu kegiatan pembugaran gapura dan kegiatan-kegiatan lomba-lomba, dan ada juga kegiatan olahraga yang diadakan baik sebelum HUT RI maupun sesudah HUT RI. Itu gunanya untuk mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia, dan kami bisa menjadi panutan untuk kami semua. Seperti biasa, turnamen Internet PB Gelora Muda Cup, dan untuk sekaligus menyambut kemeriahan HUT RI ke-77. Untuk di tahun ini ada 3 kegiatan di PB Gelora Muda. Yang pertama itu internal cup untuk bapak-bapak atau yang cowok, terus itu dilanjutkan oleh ibu-ibu. Setelah itu ada untuk anak-anak. Harapan besar dengan dilaksanakannya kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan adalah bangkitnya kembali rasa nasionalisme kebangsaan di lingkungan masyarakat Indonesia, dengan wujud melakukan berbagai kegiatan secara gotong royong dan bersama-sama. Bina bola. Poin lagi.
ya Adel ya. Itu para warganya selain mendekor kampungnya juga seperti mengecat rumahnya, pagar rumah itu dengan warna ya. Betul, dengan warna hitam merah putih. Iya, merah putih. Karena memang itu menjadi khas dari Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah pemirsa, masih tentang Hari Kemerdekaan Indonesia, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Yohan, sudah lihat kan betapa serunya dan meriahnya masyarakat Kelurahan 5 Ilir Palembang ini dalam menyambut 17 Agustus. Yang mana 17 Agustus ini merupakan tanggal dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, kalau tadi ngelihatnya itu ya, aku tuh jadi inget masa kecil dulu Adel. Karena kan kita dulu kalau misalnya menyambut Hari Kemerdekaan, pasti komplek aku tuh ya ngadain lomba. Itu yang bisa betul, yang bisa jadi pesertanya itu bukan cuma anak kecil aja, tapi bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi dulu bapak-bapak tuh mainnya gaplek, ibu-ibu tuh mainnya biasanya tarik tambang atau lompat karung. Kalau anak-anak tuh semuanya diikutin ya. Iya. Dan jangan lupa juga panjat pinang. Nah, panjat pinang itu yang paling ditunggu-tunggu karena hadiahnya itu bukan main loh. Kadang ada sepeda ya. Ada voucher belanja. Betul. Jadi itu yang paling ditunggu-tunggu. Tapi biasanya kalau panjat pinang itu sore hari. Karena kalau jam-jam siang tuh kayaknya kasihan deh bapak-bapaknya, kepanasan ya. Nah pemirsa, selain masyarakat yang berada di daerah Kelurahan 5 Ilir Palembang, kita akan melihat juga bagaimana keseruan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang berada di dalam wilayah Kota Palembang. Dan langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Menjelang 17 Agustus, antusias masyarakat Kota Palembang dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Rakyat Indonesia ke-77 terlihat di salah satu kampung 24 ilir di sepanjang Skanak Lambidaro. Warga bahu-membahu dalam menghiasi kampung mereka. Warga kampung 24 Ilir juga mempersiapkan berbagai serba-serbi HUT RI mulai dari lokasi perlombaan, perlengkapan hingga berbagai jenis perlombaan yang akan digelar mulai dari lomba balap karung, makan kerupuk, joget balon, serta lomba untuk anak-anak. Banyak sekali, ada perlombaan buat anak-anak, perlombaan buat ibu-ibu. Apa saja Bu bentuk lombanya? Dari tari balon, bulu tangkis, kelereng, tusuk jarum, tusuk apa? Bendera. Aha, itu bendera, karaoke, banyak. Oke, terus juga antusias masyarakat di kampung ini seperti apa Bu? Antusiasnya lumayan Bu. Semangat 45 tetap. Oke. Hadiahnya apa tuh Bu? Kalau boleh tahu? Banyak. Kalau hadiah kita nggak terlalu ya, yang penting kita ngikutin semangat 45 itu. Itu dana dari sumber dari mana? Apakah patungan? Semua warga. Alhamdulillah. Di dalam satu blok penghuni rusun terdapat 99 kakak dengan hampir sebagian penduduk 24 ilir adalah seorang pedagang, mulai dari pedagang kuliner hingga toko kelontongan.
Menyiapkan apa saja Bu dalam menyambut Hari HUT RI? Paling lomba anak-anak. Pasti setiap tahun kan pasti gitu. Kan memang anak-anak kan memang yang nunggu yang momen-momen 17 tuh yang lomba-lombanya itu. Ibu-ibu nak diadain. Ibu-ibunya juga. Tapi katanya bersih. Tapi yang penting ini ya rasa solidaritas ya Bu ya. Soalnya kan kasihan anak-anak, kalau di tempat lain kan ada lomba, tempat kita kan nggak ada lomba kan kasihan. Jadi walaupun kecil-kecilnya yang penting ada lomba. Kalau di anak kan setiap rumah tuh dipunguti biaya untuk lomba anak-anak. Ya. Berapa Bu? Sukarela. Oh, sukarela. Ya. Terus jadi kalau dapatnya itu gitu. Yang penting anak-anak seneng gitu. Kalau pendapatan warga Kampung 24 Ilir memang banyak didominasi anak-anak kecil. Dan berkat pemerintah Kota Palembang yang merestorasi Taman Sekanak Lambidaro, anak-anak memiliki tempat bermain dan tentunya juga tempat menuangkan kreativitas mereka. Admuab. Rasa solidaritas di Kampung 24 Ilir ini memang terlihat cukup kuat. Dibuktikan dari warga yang mengadakan peringatan HUT RI ke-77 dan bahu-membahu sesama warga, dan juga sumber dana yang dikeluarkan merupakan hasil dari sumbangan sukarela setiap warga. Semoga di ulang tahun Indonesia ke-77 dapat menjunjung tinggi dan mempertahankan rasa solidaritas dan bahu-membahu. Oke Yohana, sudah lihat kan gimana sih masyarakat Kota Palembang dalam menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, selain perlombaan, biasanya juga masyarakat Kota Palembang ini juga mengikuti perlombaan perahu bidar nih, Yohan. Iya, yang mana perahu bidar ini memang menjadi ciri khas sekali ya masyarakat yang berada di daerah Kota Palembang. Karena ini saking serunya itu para penjabat tuh datang dan nonton langsung. Iya. Meriahkan perlombaan perahu bidar ini biasanya. Oke, nah Yohan, selanjutnya itu kita beralih ke Kabupaten Musirawas nih, Yohan. Nah, seperti di salah satu desa di Kabupaten Musirawas, yaitu Desa G1 Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, yang telah dijadikan sebagai Kampung Pancasila. Nah, seperti apa sih kira-kira Kampung Pancasila ini? Dan bagaimana sih mereka dalam menyiapkan dan menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Ini dia liputannya untuk Anda. Kampung Desa G1 Mataram atau yang kini dikenal Kampung Pancasila berada di salah satu desa dalam Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Kampung ini berpenduduk 3.600 jiwa dengan 1.230 kepala keluarga. Kampung Desa G1 Mataram memiliki luas 285 hektar. Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian, baik tanaman padi, palawija, hingga budidaya perikanan. Lagi ngangkut ini kok bagus. Iya. Dipasang teh. Lanjut. Mengangkut ke sini 500 sampai 700 meter. Selain memiliki sentra lahan pertanian, Kampung Desa G1 Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, kini menjadi Kampung Pancasila. Kampung Pancasila ini digagas oleh Kodim 0406 Lubuk Linggau, bertujuan untuk mempersatukan keragaman yang ada di wilayah Desa G1 Mataram.
kita pemilih desa G1 Mataram ini karena desa ini secara kondisi desanya atau kondisi masyarakatnya itu merupakan masyarakat yang maju. Di sini banyak sekali atau kita dapat menemukan keanekaragaman, baik itu suku, baik itu agama maupun kondisi sosial masyarakatnya. Inilah yang menjadi pedoman atau menjadi masyarakat kita untuk menjadikan kota atau desa G1 ini sebagai desa Pancasila. Dipilihnya desa G1 Mataram sebagai kampung Pancasila karena kondisi masyarakatnya yang majemuk dan banyak ditemui keanekaragaman baik agama, suku, dan budaya. Selain itu, di desa G1 Mataram juga telah dibangun Tugu Garuda Pancasila yang melambangkan kampung ini menonjolkan kebinekaan dan keberagaman di tengah gempuran kemajuan teknologi yang mulai mengikis nilai-nilai Pancasila. Cukup baik dan cukup diterima oleh masyarakat karena bisa menjunjung nilai-nilai Pancasila dan untuk melestarikan budaya kita bergotong royong dan saling membantu sama manusia, sama umat selain agama. Harapannya mudah-mudahan akan menjadi toladan dan contoh untuk desa-desa yang lain. Dalam desa kerukunan mempunyai agama-agama yang ada di desa Mataram. Sebagian besar agama Islam, ada juga dari Katolik, ada juga dari Kristen. Sekali pekerjaan-pekerjaan yang perlu kami pertahankan untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan, mengamalkan dari butir-butir Pancasila. Mudah-mudahan kami seluruh warga desa Mataram siap mengemban dan akan terus istiqomah menjadi percontohan desa kampung Pancasila. Keberadaan kampung Pancasila ini diharapkan mampu menjadi contoh dalam membangun toleransi antar umat sehingga tercipta kerukunan di masyarakat. Sesuai dengan namanya Pancasila, seperti yang kita ketahui, memang Indonesia ini memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan juga agama. Nah, jadi kita harus menjaga kekompakannya ya. Dan tentunya menjaga toleransi antar sesama agar terciptanya kesejahteraan. Betul. Nah, jadi masyarakat yang berada di kampung Pancasila ini banyak memiliki beraneka ragam suku budaya tadi, sehingga mereka ini harus bertoleransi. Jadi inilah yang harus menjadi contoh untuk masyarakat yang berada di daerah Indonesia ini agar selalu menjadi rukun dan juga damai. Betul sekali. Nah, pemirsa, selanjutnya kami akan menyajikan informasi tentang daerah-daerah yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumsel. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program Kampungku.
Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, setelah kita jalan-jalan di Kabupaten Musirawas, kita akan jalan-jalan lagi nih, Yohan, di Kabupaten Ogan Ilir. Betul. Nah, di Kabupaten Ogan Ilir ini ada Desa Sembadak, Kampung Seroja, yang mana desa ini masyarakatnya hidup rukun, damai, dan juga semangat dalam membangun desa. Jadi tidak heran kalau Desa Sembadak ini masuk dalam 4 nominasi desa berkualitas di Indonesia. Nah, aku udah penasaran banget nih, kira-kira bagaimana suasana dari Desa Sembadak ini ya. Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Kampung Seroja ialah kampung yang dibentuk agar masyarakatnya mandiri, kompak, berkarakter, sehat, dan menuju keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Secara filosofi, Seroja dapat menjernihkan air dan bermanfaat bagi sekitar, sehingga Kampung Seroja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Perahu mode ke hulu, ilirnya sungai buaya, payola kaluna milu, pemulutan banyak boyanya. Salah satu desa di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang dibentuk Kampung Seroja ialah Desa Sembadak yang terletak di Kecamatan Pemulutan. Kampung Seroja Desa Sembadak ini telah dibentuk sejak tahun 2017 lalu. Kini, kampung yang memiliki luas wilayah 302 hektar dan dihuni oleh 1.300 penduduk ini telah banyak perubahan menjadi lebih baik. Baik secara fisik maupun pola pikir warga Kampung Seroja Desa Sembadak. Dikatakan Sardi Muhammad, pembina Kampung Seroja Desa Sembadak, dulunya di kampung tersebut dapat dikatakan kampung yang tertinggal. Namun semenjak dibentuk Kampung Seroja sudah banyak perubahan. Di antaranya infrastruktur seperti jalan dan sanitasi lingkungan. Bahkan menurut Sardi, fasilitas yang ada di Kampung Seroja Desa Sembadak ini tidak kalah dengan di kota. Kampung Seroja ini salah satu kampung yang tertinggal dahulunya. Sekarang disebut Seroja, salah satu intinya banyak perubahan. Dahulu salah satunya jalan desa sangat rusak. Alhamdulillah Kampung Seroja ini sangat baik sekarang. Dan juga MJK-nya lengkap, air bersihnya ada. Dahulu nggak ada semua. Tidak ada semua. Ya, lengkap sesuai dengan kota. Malahan nak melebihi kota kita ke depannya. Boyanya di mana-mana, di air ada di darat, kok kecil ada kok besar, pemulutan banyak. Ditambahkan Indah Permatadela, pendamping Kampung Seroja Desa Sembadak. Ia sudah 4 tahun terakhir mendampingi masyarakat Kampung Seroja Desa Sembadak. Berbagai upaya telah dilakukan guna menjadikan kampung ini menuju keluarga yang berkualitas, yakni dengan menjalankan program-program inovasi sehingga kegiatan masyarakat menjadi konsisten dan berkelanjutan. Kita tahu sendiri untuk merubah mindset masyarakat itu butuh waktu ya. Dan alhamdulillah dari hari ke hari mindset masyarakat sendiri memiliki kesadaran yang lebih. Di sektor pertanian, alhamdulillah mereka sudah ke pertanian yang modern, sudah menggunakan teknologi-teknologi. Untuk di sektor sanitasi air bersih juga, alhamdulillah sekarang mereka sudah menggunakan air PDAM, tidak lagi menggunakan air sungai langsung. Inginnya masyarakatnya itu lebih mandiri lagi secara ekonomi, itu mindset pola pikirnya itu menjadi lebih baik, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga lebih tinggi.
Adapun program-program inovasi yang dimaksud diantaranya program makanan sehat cegah stunting, program kebun keluarga di dinding dan digantung, dan sejumlah program inovasi lainnya. Semuanya itu bertujuan menjadikan masyarakat yang lebih mandiri dan lebih sadar lingkungan. Warga Kampung Seroja, Desa Sembadak diajak berinovasi untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. Tak hanya secara fisik, tapi juga pola pikir guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang makmur dan sejahtera. Awas-awas ku buayakan, uji bahasa orang mulutan. Dak percaya coba takonkan, pemulutan banyak boyanya. Nah, itulah tadi pemirsa kegiatan yang ada di Kampung Seroja, Desa Sembadak, Kabupaten Ogan Ilir. Memang benar Yohan, tidak menyalahkannya ya, bahwasanya untuk Kampung Seroja ini masuk dalam nominasi 4 besar kampung berkualitas. Iya. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Oku Timur, tepatnya di Desa Karangbinangun 2, yang mana kalau misalnya kita dengar makanan yang namanya pare, itu kan pasti langsung ingetnya tuh pahit ya. Pahit ya. Aduh, nggak mau deh makannya karena pahit ya. Sayur pahit. Iya. Nah tapi bagi warga yang berada di Kabupaten Oku Timur ini bisa memanfaatkan pare, sayuran pare ini menjadi keripik olahan, dan ini sudah dikenal oleh masyarakat di daerah tersebut. Oh, itu keren banget sih. Pare pahit tapi bisa dijadiin keripik ya. Menarik nih, Yohan. Betul, sangat kreatif sekali, dan ini harus menjadi contoh untuk masyarakat lainnya. Bagaimana kira-kira proses pembuatan keripik pare ini hingga bisa dikenal oleh masyarakat yang berada di daerah Oku Timur? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Ayu Lestari merupakan pemilik usaha rumahan di Desa Karangbinangun 2, Kecamatan Belitang, Madang Raya, Oku Timur. Sejak tahun 2017, wanita berusia 32 tahun ini memproduksi berbagai jenis camilan dalam kemasan dan cocok dijadikan sebagai oleh-oleh. Beberapa camilan yang dibuatnya seperti keripik pare, keripik terong, gerubi, keripik bayam, keripik tempe, kacang sangrai, dan madu NR. Mengenai rasa dan kemasan cukup bersaing dan tentu saja tidak mengecewakan pembeli. Bahan baku makanan atau camilan yang diproduksinya mudah didapat di sekitar tempat tinggalnya, Desa Karangbinangun 2. Selain terjun langsung dalam pengolahannya, Ayu Lestari juga dibantu 6 pekerja yang merupakan saudara dan tetangga dekat rumahnya. Selain dijual secara offline di rumahnya, untuk memasarkan produk makanan atau camilan yang diproduksinya, Ayu Lestari mengikuti pameran serta melayani penjualan secara online melalui sosial media. Bahkan ia juga memperkenalkan produknya dengan mengikuti pameran UMKM yang diselenggarakan serangkaian latihan tempur Super Garuda Shield 2022 di Puslatpur Kodiklat Angkatan Darat Batu Raja baru-baru ini. Ayu Lestari menuturkan produknya tidak hanya dibeli oleh pelanggan dari Kabupaten Oku Timur, tetapi juga dari Pulau Jawa dan Provinsi Sumatera Barat. Produk NR itu sudah berdiri sejak tahun 2017 sampai saat ini. Alhamdulillah kita tetap konsistensi meskipun kita dilanda sempat pandemi corona. Alhamdulillah kita konsisten bertahan sampai saat ini. Produk NR meliputi ada keripik pare, keripik terong, keripik bayam, keripik tempe, gerubi, dan madu NR. Saat UMKM sebenarnya saya berkeinginan pengen membuka lapangan pekerjaan untuk para ibu-ibu yang memang membutuhkan penghasilan tambahan. Jadi kita
buka produk-produk unik. Binaan UMKM itu yang pertama produk NR dikelola oleh Ibu Ayu Lestari. Yang kedua untuk aneka keripik pisang dan juga ubi itu di kerajinan tangan. Nah, di sini saya berharap semoga UMKM yang berada di Desa Karangbinangun 2 ini akan semakin membawa kemajuan ekonomian secara keluarga, karena ini basisnya keluarga. Usaha ini telah dijalaninya selama 5 tahun. Sempat terdampak saat COVID-19 melanda, usaha Ayu saat ini kembali bergairah dan menargetkan lebih dari 100 bungkus per hari. Untuk mewujudkan cita-cita mulianya membuka pekerjaan bagi orang sekitarnya. Apen, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Nah, keripik pare ini ya bukan hanya salah satunya, namun salah satunya, bukan satu-satunya, karena banyak sekali UMKM yang berusaha bangkit setelah sempat terdampak dari pandemi COVID-19. Jadi masyarakatnya itu harus tetap semangat. Jadi walaupun sekarang ini alhamdulillah kita sudah semakin baik, tapi usaha UMKM mereka itu masih tetap berjalan hingga saat ini. Nah, Yohan, tadi sudah kita ulik tentang UMKM dan kita akan beralih lagi nih untuk euforia kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan lagi ya? Iya, kemerdekaan lagi. Seperti di Kecamatan Seberang Ulu 1 ini, tepatnya di Rumah Singgah Bung Karno. Wah, ini menarik sekali, tempat singgah Bung Karno, yang mana Bung Karno ini juga merupakan salah satu tokoh pahlawan negara Republik Indonesia. Iya, dan juga presiden pertama Republik Indonesia. Jadi rumah singgah tersebut itu menjadi saksi bisu bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia itu berjuang sehingga kita bisa hidup damai seperti saat ini. Betul banget, Yan. Nah, seperti apa sih kegiatan masyarakat yang di sekitar Kecamatan Seberang Ulu 1 ini, Yan? Ini dia liputannya untuk Anda. Kecamatan Seberang Ulu 1 menjadi salah satu dari sekian banyak tempat di Palembang yang memiliki kisah sejarah. Selain keberagaman dan gotong royong yang kuat, di daerah Seberang Ulu 1 ini menjelang peringatan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, warga sekitar mulai berbenah dan menghiasi kampung mereka, terutama gapura jalan. Selain mengecat dan memasang bendera merah putih di depan gapura, berbagai lomba sudah direncanakan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus besok. 77 tahun kami terkencet sudah. Mulai dari mereka. Aduh, kawan aku. Tidak kati, kami cuma untuk mengeriakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa Pak yang dilakukan warga ini? RT 31. Kecamatan? Kecamatan Seberang Ulu 1. Iya. Apa Pak ini kegiatan Pak? Kegiatan kita itu memperbaiki gerbang, terus membuat bendera, terus untuk kegiatan selanjutnya ada panjat pisang. Tak hanya itu, daerah Seberang Ulu 1 ini juga memiliki tempat bersejarah yang saat ini dijadikan sebagai cagar budaya di Sumatera Selatan. Rumah di Jalan Kiai Haji Ashari milik almarhum Haji Anang inilah yang menjadi saksi bisu sejarah pengasingan Bung Karno pada tahun 1942. Sebelum diasingkan ke Bengkulu,
Bung Karno sempat berkunjung ke Palembang dan beristirahat di rumah milik almarhum Haji Anang ini. Memiliki arsitektur yang masih tertata rapi dengan ornamen tempo dulu. Rumah singgah ini dijadikan sebagai cagar budaya yang dapat dikunjungi oleh wisatawan dan warga yang ingin mengenang sejarah perjalanan Bung Karno saat proses pengasingan. Dikatakan rumah singgah memang pernah disinggahi oleh Insinyur Soekarno waktu itu. Kok sampai singgah di sini, itu di lantaran ada yang namanya Raden Panani, itu boleh dikatakan anak angkat dari Haji Anang. Dia tenaga pengajar di sini yang dijadikan dari Jawa. Kebetulan beliau ini Panani sahabat dengan Soekarno. Jadi, waktu Soekarno diasingkan ke Bengkulu melalui koresponden Soekarno ditawarin sama Panani sebelum pulang ke Jakarta mampir ke Palembang dulu. Itu. Jadi singkat cerita ya akhirnya Soekarno ke sini. Lantas diperkenalkanlah dengan Haji Anang. Waktu itu Panani tinggalnya di rumah Haji Anang juga di sebelah sana, namanya Tidak Ulu, rumah Panggung. Tapi sekarang rumah itu sudah dibongkar, ditunggu sama saya punya tante ya. Itu nginepnya di situ, tuh untuk Panani. Setelah sana dibawa kembali dikenalkan sama kakek saya Haji Anang di sini dan di belakang. Kalau di belakang ada rumah Limas. Itu tempat makan siang. Memang waktu itu rumahnya masih baru ya, rumahnya tahu. Wah, selain melihat rumah singgah Bung Karno, tadi kita juga melihat bagaimana masyarakat itu sangat semangat sekali menyambut kemerdekaan Indonesia dengan cara menghiasi kampung mereka. Jadi memang vibes 17-annya tuh berasa banget ya di sana ya. Ada saksi bisu kemerdekaan juga, perjuangan masyarakatnya, dan juga suasana itu makin meriah dan semakin hidup karena dekorasi-dekorasi yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di seberang Ulu 1 Palembang. Nah pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani pemirsa di rumah untuk berkeliling tempat-tempat yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumsel. Namun jangan sedih karena minggu depan kami akan menyajikan informasi-informasi lainnya. Akhir kata saya Yohanus Mir. Dan saya Adelia Nur Fadila. Dan bagi pemirsa yang kampungnya ingin diekspos di program Kampungku, jangan lupa untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Betul. Dan sampai jumpa di minggu depan.